warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya, saya mahasiswa STKIP Persada Katolik Sintang, program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 2213062146. Pada video pembelajaran kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia SD dengan dosen pengampu Ibu Ursula Dwi Oktaviani MPD. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cerita rakyat. Dalam beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan lebih rinci apa sih cerita rakyat itu. Jadi kalian bisa lebih paham mengenai cerita rakyat yang pastinya seru. Yuk langsung saja. Nah anak-anak, kita akan membahas apa itu cerita rakyat. Cerita rakyat adalah bagian penting dari warisan budaya kita. Dan memahami cerita rakyat membantu kita memahami sejarah, nilai-nilai, dan keyakinan yang membentuk masyarakat kita. Mari kita rinci lebih lanjut beberapa aspek utama dari cerita rakyat. 1. Cerita yang berasal dari masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan disampaikan dari generasi ke generasi secara lisan. Ini berarti bahwa cerita rakyat biasanya tidak ditulis, tetapi diceritakan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka yang kemudian menceritakannya kepada anak-anak mereka dan seterusnya. Karena itu, cerita rakyat seringkali memiliki banyak versi, karena setiap pencerita mungkin menambahkan atau mengubah beberapa detail. 2. Mengandung nilai-nilai budaya, moral, dan sosial. Cerita rakyat seringkali mengandung nilai-nilai budaya, moral, dan sosial yang penting. Melalui cerita-cerita ini, kita dapat belajar tentang norma-norma dan nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat. Misalnya, banyak cerita rakyat mengajarkan pentingnya keberanian, kejujuran, kerja keras, dan rasa hormat terhadap orang tua dan sesama. Nilai budaya. Cerita rakyat mencerminkan adat istiadat, tradisi, dan keyakinan yang khas dari suatu masyarakat. Mereka seringkali berisi simbol-simbol budaya yang unik dan memberikan wawasan tentang cara hidup dan pandangan dunia masyarakat pada masa lalu. Nilai moral. Cerita rakyat seringkali digunakan untuk mengajarkan pelajaran moral. Misalnya, dalam cerita Si Kancil, kecerdikan dan kebijaksanaan digambarkan sebagai nilai yang harus diteladani. Cerita ini mengajarkan bahwa otak lebih penting daripada kekuatan fisik. Nilai sosial. Cerita rakyat juga mengajarkan nilai-nilai sosial seperti kerjasama, kepedulian, dan solidaritas. Misalnya, dalam cerita Timun Mas, keberhasilan Timun Mas melarikan diri dari raksasa menunjukkan pentingnya kerjasama dan keberanian. Jenis-jenis cerita rakyat. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis cerita rakyat. Cerita rakyat memiliki banyak variasi dan kita dapat mengkategorikannya berdasarkan ciri-ciri dan fungsi dalam masyarakat. Mengetahui jenis-jenis cerita rakyat ini akan membantu kita lebih memahami keragaman dan kekayaan warisan budaya kita. Mari kita bahas satu persatu. 1. Legenda. Legenda adalah cerita yang berusaha menjelaskan asal-usul suatu tempat, benda, atau peristiwa alam. Biasanya legenda mengandung unsur-unsur sejarah, meskipun seringkali telah diperindah dengan tambahan elemen-elemen fantastis. Contoh cerita legenda yaitu antara lain yang berjudul Tangkuban Perahu dan legenda Danau Toba. 2. Mitos. Mitos adalah cerita yang melibatkan dewa-dewa, roh, atau makhluk supernatural dan seringkali digunakan untuk menjelaskan fenomena alam atau aspek-aspek kehidupan yang sulit dipahami. Contoh cerita mitos yaitu antara lain yang berjudul Nyi Roro Kidul dan asal-usul Gunung Semeru. 3. Fabel. Fabel adalah cerita tentang binatang yang berperilaku seperti manusia dan biasanya mengandung pelajaran moral. Binatang-binatang dalam fabel seringkali diberi karakteristik manusia, seperti berbicara,
berpikir, atau berperasaan. Contoh cerita fabel yaitu antara lain yang berjudul Si Kancil dan Buaya dan Semut dan Belalang. 4. Dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan yang bersifat menghibur dan seringkali mengandung elemen magik atau fantastis. Dongeng biasanya tidak memiliki basis fakta dan diceritakan untuk menghibur serta menginspirasi imajinasi. Contoh cerita dongeng yaitu antara lain yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih dan Cinderella versi Nusantara. Dengan memahami jenis-jenis cerita rakyat ini, kita dapat melihat bagaimana cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan memperkaya kehidupan masyarakat. Mereka berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai penting dan menjaga budaya kita agar tetap hidup. Unsur-unsur cerita rakyat. Selanjutnya yaitu unsur-unsur cerita rakyat. Memahami unsur-unsur ini penting karena membantu kita menganalisis dan mengapresiasi cerita rakyat dengan lebih baik. Setiap cerita rakyat memiliki struktur tertentu yang membuatnya bermakna dan menarik untuk didengar atau dibaca. Mari kita bahas 4 unsur utama cerita rakyat, yaitu tokoh, latar, alur, dan pesan moral. 1. Tokoh. Tokoh adalah karakter yang ada di dalam cerita. Tokoh-tokoh dalam cerita rakyat bisa berupa manusia, binatang, atau makhluk supernatural, atau bahkan objek yang diberi sifat manusia. Tokoh-tokoh ini memainkan peran penting dalam menggerakkan cerita dan menyampaikan pesan moralnya. 2. Masuk ke unsur selanjutnya, yaitu latar. Latar adalah tempat dan waktu cerita berlangsung. Latar memberikan konteks bagi cerita dan membantu pembaca atau pendengar membayangkan kejadian-kejadian dalam cerita. Latar juga bisa menciptakan suasana tertentu yang mendukung tema dan alur cerita. Aspek-aspek latar terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Dan yang terakhir adalah pesan moral. Pesan moral adalah nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita. Cerita rakyat seringkali mengandung pesan moral yang bertujuan untuk mendidik dan memberikan contoh perilaku yang baik. Pesan moral bisa eksplisit atau implisit tergantung pada bagaimana cerita tersebut disampaikan. Contoh cerita rakyat. Pada slide ini kita akan mengambil contoh konkret dari salah satu cerita rakyat yang terkenal di Indonesia, yaitu cerita Malin Kundang. Cerita rakyat ini berasal dari Sumatera Barat dan memiliki pesan moral yang dalam tentang pentingnya menghormati orang tua. Asal cerita Malin Kundang. Cerita Malin Kundang berasal dari Sumatera Barat, Indonesia. Cerita ini telah tersebar luas di masyarakat dan menjadi bagian penting dalam budaya lisan Sumatera Barat. Tokoh utama Malin Kundang. Malin Kundang digambarkan sebagai seorang anak muda yang ambisius dan ingin mencapai kesuksesannya di luar desanya. Namun, dalam perjalanannya Malin Kundang mengabaikan nasihat dan perintah ibunya yang mengakibatkan dia tersesat dalam kesombongannya. Latar cerita. Desa di Sumatera Barat. Cerita Malin Kundang berlangsung di sebuah desa tradisional di Sumatera Barat. Latar tempat ini memberikan konteks budaya dan geografis bagi cerita, memperkaya pengalaman mendengarkan atau membaca cerita bagi pendengar atau pembaca. Pesan moral dari cerita ini yaitu pentingnya menghormati orang tua. Malin Kundang dengan sifatnya yang sombong dan tidak patuh terhadap ibunya, akhirnya menerima kutukan karena perilaku buruknya. Cerita ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati dan mematuhi nasihat dari orang tua sebagai bentuk penghargaan mereka terhadap jasa dan kasih sayang mereka. Nah, anak-anak, itulah sedikit penjelasan mengenai cerita rakyat. Cerita-cerita rakyat itu menarik, bukan? Dan tentunya banyak pelajaran berharga di dalamnya.
Semoga kalian menikmati belajar hari ini dan semakin mencintai budaya kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak, saya Widya pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.